Kali ini kita akan membahas penerapan dari SLM model, bagian dari makroekonomik. Ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu dampak dari fiscal policy, monetary policy, dan autonomous consumption, serta bagaimana pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta terakhir efek dari deflasi. Kita telah mengenal ISLM curve, IS dari investment saving dan LM dari liquidity money, yaitu kurva yang menunjukkan hubungan national income Y dengan R suku bunga pada suatu tingkat harga tertentu. Nah, ketika kurva IS atau kurva LM ini bergerak atau bergeser, maka akan ada pergerakan dari pergerakan dari ekonomi. Nah, ini adalah short term ekonomi ya. Jadi SLM ini menunjukkan hubungan jangka pendek ketika tingkat harga masih fix ya. Sehingga karena pergeseran SLM ini akan ada fluktuasi dari national income. Nah, perubahan ini dari mana asalnya? Itu ada beberapa macam, yaitu berasal dari kebijakan, baik itu kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter, maupun adanya shock terhadap ekonomi. Misalkan terjadi perubahan fiskal policy, kebijakan fiskal, yaitu ada penambahan belanja negara, belanja pemerintah. Yang terjadi adalah delta G akan bertambah. Delta G ini akan bertambah sesuai yang kita pelajari kemarin, maka akan terjadi pertumbuhan income sebesar delta G dibagi 1/MPC ya. Jadi kurva IS akan bergeser ke kanan. Nah, sehingga pergeseran kurva IS ke kanan itu akan menggeser equilibrium menjadi ke titik B, sehingga yang terjadi adalah Y-nya akan meningkat, pendapatan income meningkat, tapi dengan interest rate yang juga meningkat pula. Bagaimana bila terjadi pengurangan pajak? Ini sama dengan penambahan belanja ya, akan ada pergeseran kurva IS ke kanan, tapi pergeserannya lebih kecil karena yang bergeser adalah sebesar MPC dibagi 1 min MPC. Jadi bukan sebesar ininya ya, bukan sebesar delta G tapi atau delta T nya, tapi delta T kali MPC dulu, sehingga ini akan lebih sedikit daripada delta G tadi, sehingga akan terjadi pergeseran equilibrium dari titik A ke titik B. Sama efeknya, akan ada penambahan income dan penambahan atau peningkatan suku bunga. Nah, bagaimana dengan monetary policy? Bila bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka yang terjadi adalah orang akan mempunyai kelebihan uang daripada yang mereka harapkan untuk mereka pegang pada suatu tingkat bunga tertentu. Nah, sehingga mereka akan menyimpan uang ini ke dalam bank atau menggunakan untuk membeli bonds. Nah, ketika mereka membeli bonds atau menyimpan uang dalam bank, maka suplai uang ini akan bertambah, sehingga suku bunga akan turun ya kan ya, suku bunga akan turun. Nah, ketika suku bunga turun, yang terjadi adalah investasi akan bisa meningkatkan karena cost of capitalnya rendah, sehingga mereka akan bisa meningkatkan investasi, dan seterusnya. Meningkatkan investasi berarti meningkatkan income, meningkatkan konsumsi, dan seterusnya, sehingga ketika LM bergeser ke bawah, maka yang terjadi adalah adanya peningkatan income dan penurunan suku bunga. Sehingga dapat kita ketahui nih, jadi dengan ISLM ini kita bisa melakukan policy analysis ya kan? Jadi ISLM ini menunjukkan apa yang terjadi ketika pemerintah menambah belanja atau mengurangi pajak atau menurunkan pajak, dan juga ISLM ini akan menunjukkan apa yang terjadi ketika pemerintah atau bank sentral menurunkan atau menaikkan jumlah uang beredar atau suku bunga, sehingga yang terjadi adalah akan ada efeknya terhadap demand dari barang dan jasa. Nah, ini kenapa ini? Padahal yang berubah adalah interest rate atau uang beredar yang dilakukan oleh monetary policy atau bank sentral. Tapi karena adanya monetary transmission mechanism, yaitu proses di mana monetary ekspansi ini akan meningkatkan belanja akan barang dan jasa, maka yang terjadi ketika tingkat harga sticky, maka penambahan jumlah uang beredar itu akan meningkatkan income. Nah, tapi ISLM model ini sifatnya adalah kualitatif ya. Kalau kita lihat grafiknya, itu adalah grafik kualitatif, sehingga ini mungkin masih dirasa kurang. Kalau ekonomis itu kan harus memberikan
proposal atau memberikan rekomendasi yang spesifik, sehingga harus tahu arahnya kemana, ukurannya seberapa besar. Nah, ini bukan hanya ISLM saja yang dipakai, tapi mereka akan menggunakan macroeconometric model. Ya, ini akan bisa lebih kuantitatif, bukan hanya kualitatif seperti ISLM ini. Nah, tapi macroeconomic model ini nanti akan dipelajari pada level makroekonomik yang lebih advance lagi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang agregat demand. Nah, kita juga akan menghubungkan ini antara agregat demand dengan ESLM yang sedang kita pelajari sekarang. Jadi untuk menghubungkan ini, kita lihat, ini kita gambarkan ada kurva ESLM di sebelah atas, dan di bawah ini ada grafik yang menghubungkan antara income dengan harga. Kalau ESLM ini menghubungkan antara income dengan suku bunga, kalau agregat demand kemarin adalah menghubungkan antara income dengan tingkat harga. Kita lihat ketika ada kenaikan harga, maka apa yang terjadi nih? Karena harga naik, maka real money balance akan menjadi turun ya. Real money balance akan turun karena M per P, karena P naik maka real money balance turun. Real money balance turun berarti kurva LM akan bergeser ke atas. Nah, ketika kurva LM bergeser ke atas, maka yang terjadi apa nih? Suku bunga akan naik, ya kan ya. Karena suku bunga naik, maka cost of capital jadi naik, maka yang terjadi adalah investasi jadi turun. Investasi turun, maka ini akan mengakibatkan delta Y-nya turun. Delta Y turun, maka akan ada penurunan delta Y-nya minus ya, bukan delta Y-nya akan minus atau Y-nya turun, maka akan ada penurunan konsumsi juga, karena konsumsi tergantung dari Y. Nah, sehingga ini akan mengakibatkan penurunan dari Y, ya kan ya, sehingga efeknya akan ada pergerakan sepanjang kurva dari agregat demand dari titik A ke titik B. Ini sekaligus menunjukkan hubungan antara Y dan P, bahwa agregat demand itu kurvanya adalah menurun ya, atau downward sloping ya istilahnya di sini. Nah, gimana kita gabungkan tadi ya antara IS dengan LM? Gimana kalau pemerintah menambahkan belanja atau delta G? Apa yang terjadi? Maka ketika terjadi penambahan belanja adalah pergeseran kurva IS ya, dan agregat demand, karena demandnya bertambah, karena delta G nambah, IS juga ke kanan, sehingga yang terjadi ini akan ada pergeseran kurva IS ke kanan, dan agregat demand juga bergeser. Nah, dalam jangka pendek ini akan mengikuti kurva short run agregat supply ya, sini short run agregat supply akan bergeser ke kanan dari poin A ke poin B, akan ada kenaikan income. Di sini juga sama, karena ada pergeseran kurva IS ke kanan, maka yang terjadi akan ada kenaikan income, tapi juga tentu diiringi dengan kenaikan suku bunga. Nah, kemudian dalam jangka panjang, karena ini beroperasi melebihi dari kapasitas normal, maka akan terjadi clearing pasar ya, market clearing, akan terjadi kenaikan harga. Pelan-pelan harga akan naik, sehingga harga naik dari P0 menjadi ke P1 di sini, sehingga yang terjadi adalah kalau P-nya naik, maka real money balance akan turun, seperti tadi kita sudah pelajari. M per P jadi turun, M per P turun itu adalah pergeseran kurva LM ke atas ya kan? Nah, sehingga ketika kurva LM yang bergeser ke atas, maka yang terjadi adalah equilibrium akan bergeser ke titik C. Nah, sehingga apa yang terjadi ini, efeknya dalam jangka panjang, kurva akan kembali ke long run aggregate supply, yaitu Y-nya akan kembali ke Y seperti semula, Y natural, sedangkan tingkat harga akan menjadi naik, dan suku bunga akan menjadi naik. Demikian, maka akan kita bisa lihat tadi ada efek dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lebih jelasnya seperti ini. Dalam jangka pendek, apa yang terjadi? Dalam jangka pendek akan ada pergerakan IS ke kanan, ada pergerakan dari equilibrium A ke titik equilibrium yang baru di titik B. Apa yang terjadi di sini? Yang jelas Y-nya meningkat.
Y-nya meningkat. Kemudian karena sini masih dalam jangka pendek, harga masih sticky, kita masih mengikuti short run aggregate supply, maka P-nya tetap ya belum berubah. P-nya tetap. Nah, yang terjadi di kurva ISLM ketika ISLM geser ke kanan, maka sambil bergeser ke kanan ini mengikuti kurva LM ya. Ada pergerakan sepanjang kurva di kurva LM akan dari A bergeser ke titik B, maka selain Y-nya naik, maka R-nya juga naik nih. Ini R-nya juga naik, ya kan? Jadi ada pendapatan naik, tapi R-nya juga naik. Nah, ketika pendapatan naik, itu konsumsi juga naik, karena konsumsi tergantung dari disposable income, sehingga ketika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik. Nah, kemudian karena R-nya naik, maka yang terjadi adalah investasi juga naik, sehingga ini yang terjadi dalam jangka pendek. Gimana dampaknya terhadap ini dalam jangka panjang? Maka kita lihat tadi jangka pendeknya bergeser dari A ke titik B. Dalam jangka panjang maka akan ada penyesuaian tingkat harga karena ada market clearing tadi, sehingga akan bergeser ke atas ini, bergeser ke atas, bergeser ke titik C. Ini sama-sama bergeser ke atas titik C. Apa yang terjadi kalau ada di titik C ini? Maka dibandingkan dengan titik semula A, yang terjadi adalah Y-nya tetap ya. Y-nya tadi naik kemudian turun lagi, sehingga Y-nya tetap. Tingkat harga naik ini jelas dari P0 ke P1, tingkat harganya naik. Kemudian suku bunga gimana? Suku bunga naiknya dua kali nih. Naiknya pertama karena ada pergeseran kurva IS mengikuti kurva LM, sehingga dari A ke B ini akan naik. Kemudian karena ada penambahan atau perubahan tingkat harga, maka R-nya juga naik lagi nih, karena ada LM yang bergeser ke kiri tadi karena ada pengurangan real money balance, ya kan. Maka suku bunganya akan naik lagi, jadi R-nya naik dua kali lipat, dua kali ya, bukan dua kali lipat. Kemudian C-nya gimana? Karena Y-nya tidak berubah, maka C juga tidak berubah, ya kan ya. Y nggak berubah, T-nya nggak berubah, maka C-nya akan tetap seperti semula, tidak bergerak. Gimana dengan investasi? Nah, karena suku bunganya naik dua kali, investasi juga akan turun dua kali, ya kan, karena adanya penurunan atau kenaikan dari suku bunga tadi. Nah, ini adalah dampak dari kebijakan fiskal atau penambahan belanja pemerintah. Pengurangan pajak juga akan hasilnya sama. Dalam jangka pendek akan terjadi perubahan Y tadi naik, tapi kemudian dalam jangka panjang Y-nya akan kembali seperti semula, dan seterusnya. Gimana kalau ada kebijakan moneter, jadi pemerintah menambah jumlah uang beredar, maka yang terjadi ketika ada penambahan jumlah uang beredar, real money balance akan naik. Real money balance naik, maka akan menggeser kurva LM ke kanan, ya kan, kurva LM ke kanan, karena semakin banyak uang beredar, ini akan menambah atau menurunkan kurva LM ke kanan. Apa yang terjadi dalam jangka pendek akan bergeser nih, agregat demand juga naik ya. Ini sama dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga sama, meningkatkan agregat demand. Jadi bergeser ke kanan dari titik A ke titik B, masih dalam kurva short run agregat supply yang sama, karena dalam jangka pendek tingkat harga masih fix ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sama tadi, ketika ekonomi bergerak ke kanan melebihi dari income atau output yang naturalnya, maka akan terjadi clearing pasar yang menyebabkan tingkat harga akan naik. Ketika tingkat harga naik, maka yang terjadi adalah real money balance menjadi berkurang lagi. Jadi tadi ketika nambah uang beredar, real money balance bertambah. Ketika ada kenaikan tingkat harga, real money balance berkurang, maka akan kembali lagi nih ke titik semula kurva LM-nya. Jadi equilibrium akan bergeser dari A ke B tadi, kemudian dari B kembali lagi ke A atau kembali ke C ya. A dan C ini sama posisinya, sehingga yang kita bisa lihat di sini
Kalau kurva agregat demand-nya bergeser ke kanan, P-nya naik, tapi kalau di ISLM, LM-nya bergeser ke kanan, lalu kembali lagi ke tempat yang semula, sehingga sama-sama akan berakhir pada titik C di atas dan di bawah, di kurva IS dan kurva agregat demand maksudnya. Nah, kita akan memisahkan jangka pendek dan jangka panjang. Maka dalam jangka pendek yang terjadi ini adalah pergeseran dari titik A ke B karena ada pergeseran kurva LM tadi dan pergeseran agregat demand, tingkat harga masih tetap, maka A bergeser ke B, sehingga yang bisa kita lihat di sini adalah Y-nya akan naik ya, dari Y natural ke Y setelah ada peningkatan money supply tadi. Kemudian tingkat harga gimana? Tingkat harga masih sama ya kan, masih belum berubah. Tingkat harga perubahannya adalah 0 karena masih dalam jangka pendek, harga masih sticky, kita ngikut ke short-term agregat supply yang horizontal. Nah, tapi walaupun demikian ketika LM yang geser ke kanan, maka akan mengikuti ya, mengikuti sepanjang kurva IS-nya. Karena kurva IS-nya menurun, maka yang terjadi juga akan menurun nih suku bunganya. Suku bunga menurun, sehingga ketika suku bunga menurun yang terjadi adalah investasi akan naik. Investasi naik, income akan naik, income naik, konsumsi juga naik. Jadi demikian C-nya akan naik ya kan ya, karena ada penambahan income tadi. Nah, investasi juga naik, sehingga ini yang terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang gimana? Dalam jangka panjang, ini dalam jangka pendek dulu tadi kan berubah, LM-nya geser ke kanan. Ketika seperti ini, maka yang terjadi akan ada market clearing yang menyebabkan tingkat harga naik. Tingkat harga naik, maka akan kurva LM bergeser ke kiri lagi atau ke atas lagi. Kemudian di agregat demand yang baru akan bergeser sepanjang kurva, bukan bergeser ya, bergerak sepanjang kurva dari titik B ke titik C. Maka apa yang terjadi di sini efeknya? Y-nya gimana? Y-nya tetap ya kan, karena tadi naik kemudian sekarang turun lagi, sehingga Y-nya kembali tetap seperti semula ke titik Y yang natural. Tingkat harga naik ya nih, karena ada market clearing tadi untuk menghindari ekses demand tadi ya. Kemudian suku bunga gimana? Suku bunga tadi turun terus sekarang naik, sehingga impas nih, suku bunga tidak berubah dari kondisi semula dalam jangka panjang tadi ya. Kemudian konsumsi akan tetap karena Y-nya tidak naik, kemudian T-nya juga tidak naik atau tetap seperti semula, sehingga konsumsi juga tidak naik. Nah, I gimana? Nah, kalau I juga sama, karena tadi suku bunga turun terus sekarang naik lagi, suku bunga impas, maka I juga tidak berubah. Karena Y-nya tidak berubah dan R-nya juga tidak berubah, maka I akan juga tetap seperti semua. Nah, yang tadi adalah perubahan kebijakan fiskal dan perubahan kebijakan moneter. Gimana kalau ada perubahan konsumsi atau autonomous consumption? Di sini lambangnya adalah plus delta C. Jika ada penambahan konsumsi, maka yang terjadi adalah sebenarnya sama dengan penambahan belanja pemerintah ya. Ini akan menggeser kurva IS ke kanan, sehingga equilibrium akan bergeser ke titik A ke titik B ya, dari titik A ke titik B ya kan ya. Kemudian karena ada market clearing dalam jangka panjang, P akan menyesuaikan dari P0 akan naik ke P1, sehingga yang terjadi ketika ketika tingkat harga naik, maka money balance juga akan turun, sehingga LM bergeser ke kiri. LM bergeser ke kiri, maka akan tercapai equilibrium kembali pada titik C ini, titik C ya kan ya. Jadi ini yang terjadi ketika ada perubahan autonomous consumption. Ini sama dengan yang terjadi mirip ya, sama dengan yang terjadi ketika pemerintah nambah belanja tadi. Jadi tiga hal yang berubah atau menggeser kurva IS dan LM. Yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga ini adalah perubahan autonomous consumption. Nah, ada juga konsep ya,
bahwa ketika ada deflasi maka ada dua sebenarnya efeknya, ada efek stabilizing, ada efek destabilizing. Nah, kalau stabilizing efek ini kita jelaskan melalui Pingu efek ya. Jadi dalam ISLM ketika tingkat harga turun atau deflasi, apa yang terjadi? M per P ketika P-nya turun, maka M per P-nya jadi naik, ya kan ya. Sehingga apa yang terjadi nih? Kurva LME akan bergeser ke bawah atau ke kanan karena ada penambahan real money balance, ya kan ya. Nah, karena LME bergeser ke kanan karena penambahan real money balance tadi, maka yang terjadi adalah suku bunga turun, investasi naik, dan lain seterusnya. Dan kemudian bagi rumah tangga, ini yang disebut dengan Pingu efek ya, real money balance itu adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Jadi ketika real money balance-nya bertambah, maka akan ada penambahan kekayaan. Karena ada penambahan kekayaan, maka rumah tangga akan meningkatkan belanjanya, ya kan ya. Jadi meningkatkan belanjanya, sehingga yang terjadi adalah kurva IS bergeser ke kanan. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan stabilizing efek ini dengan deflasi, maka yang terjadi adalah peningkatan income, ya kan, karena ada itu tadi ya, karena ada penambahan real money balance. Penambahan real money balance itu menambah wealth-nya household, kekayaan household. Karena nambah kekayaan maka konsumsinya juga naik, konsumsi naik maka IS-nya juga geser ke kanan. Ini adalah Pingu efek, stabilizing efek dari deflasi. Nah, yang berikutnya juga ada efek stabilizing efek dari deflasi ya. Ada debt deflation theory. Ini yang terjadi ketika ada penurunan harga atau deflasi. Jadi kalau tadi Pingu efek akan meningkatkan income, maka di sini yang terjadi adalah menurut teori ini, debt deflation teori, maka penurunan tingkat harga akan menyebabkan penurunan pendapatan lebih jauh lagi, ya kan ya. Kenapa? Nah, ini ada dua penjelasan. Yang pertama, dengan penjelasan debt deflation teori ini ada unexpected ya, penurunan dari price level. Ketika ada penurunan tingkat harga, maka yang terjadi ada redistribusi kekayaan dari kreditor dan debitor. Nah, ini karena ketika seorang debitor meminjam uang, maka dia akan mengembalikan dalam jumlah yang sama. Ketika tingkat harganya turun, maka dia seolah-olah akan mempunyai tambahan pendapatan, ya kan ya. Itu kalau tingkat harga naik. Kalau tingkat harga turun, maka dia akan seolah-olah membayar lebih mahal lagi. Ketika dia membayar lebih mahal, maka ini seolah-olah menjadi pemiskinan ya. Debtor menjadi lebih miskin, sehingga mereka akan berbelanja lebih sedikit. Tapi kreditornya akan membelanjakan lebih banyak lagi. Nah, tinggal jika ini konsumsinya sama, marginal propensity itu konsumsinya sama, tingkat behaviornya sama antara kreditor dan debitor, ya kan ya, maka tidak ada efeknya terhadap perekonomian karena yang satu nambah, yang satu berkurang, impas. Tapi jika debtor ini mengurangi lebih banyak daripada yang ditambah oleh kreditor, maka net efeknya bisa saja demandnya menjadi turun, ya kan ya. Nah, sehingga IS-nya bukan bergeser ke kanan seperti Pingu efek tadi, tapi IS-nya akan bergeser ke kiri. Karena tadi ada yang dimiskinkan karena adanya penurunan nilai uang tadi ya, falling price ya, falling price, tingkat harganya turun, berarti tingkat uangnya naik ya, jadi kebalikan. Jadi karena falling price maka nilai uangnya jadi naik, maka dia akan membayar uang lebih mahal daripada ketika dia berhutang, ada pemiskinan, sehingga IS-nya geser ke kiri bukan bergeser ke kanan seperti Pingu efek tadi. Yang berikut ini tentang expected deflation, bahwa sebelum ini kita selalu berasumsi bahwa
Yang mempengaruhi IS dan LM adalah suku bunga. Suku bunga real dan suku bunga nominal adalah sama. Tetapi kalau kita lihat lebih teliti lagi dalam konsep, yang berpengaruh terhadap investasi itu adalah real interest rate. Sedangkan yang berpengaruh terhadap money demand itu adalah nominal interest rate. Sehingga kalau kita betulkan di sini, IS itu sebenarnya adalah tergantung dari investasi yang tergantung dari real interest rate. Sehingga kalau kita mau pisahkan, ini ada berdasarkan Fisher effect ya, I minus expected inflation itu adalah real interest rate ya. Jadi ketika ada perubahan expected inflation, ini akan berpengaruh terhadap R ya, berpengaruh terhadap R. Nah, sedangkan money demand ini tadi kita lihat bahwa tergantung dari I dan Y. I-nya adalah nominal interest rate ya kan ya. Ketika terjadi expected deflation tadi, maka deflation expected-nya itu adalah minus ya, karena deflasi ada minus ya, negative value dari PE dari PE, sehingga ketika ini adalah negative value, maka real interest rate-nya jadi naik ya kan ya, real interest rate-nya jadi naik, tapi nominal interest rate-nya akan turun ya kan ya. Nominal interest rate ini turun mengikuti kurva LM, sehingga akan terjadi pergeseran nih, pergeseran dari kurva IS ke kiri ya, kurva IS bergeser ke kiri, kemudian equilibrium akan pindah ke titik B, sehingga yang terjadi adalah adanya penurunan income dan penurunan nominal interest rate walaupun ada kenaikan real interest rate. Nah, ini yang dimaksud dengan mengapa terjadi kontraksi dari S pada saat terjadi expected deflation. Demikian telah kita pelajari penggunaan dari ISLM untuk melihat dari kebijakan ya, atau policy analysis. Semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.